Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvianda Firta Satritama dari Prodi Teknik Informatika di kelas TI 24A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat proyek Python berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Kali ini, saya akan membuat sebuah program sederhana. Jadi programnya ini ramalan cuaca dengan ketentuan yang mana harus dibuat dengan konsep modular dan OOP. Jadi kita akan memisahkan kelas data, kelas view, dan juga kelas prosesnya. Lalu program juga akan meminta input dari pengguna, lalu juga akan menambahkan validasi input. Jadi kalau misalnya input tidak sesuai, maka akan ada eksepsi, konsep eksepsi yang muncul. Nanti akan didemonstrasikan. Lalu juga program harus dapat menampilkan hasil. Hasilnya itu bisa berupa table view. Baik, mungkin bisa kita langsung mulai saja. Pertama di sini kita akan melihat dari penjelasan struktur foldernya dulu. Struktur foldernya ini terdiri dari folder data, proses, dan juga view. Folder data ini dia berfungsi untuk mengelola seluruh data yang ada di program tersebut. Lalu di folder data ini ada init.py. Itu fungsinya buat apa sih? Jadi fungsi dari init.py ini adalah untuk memberitahukan ke si Python ini bahwa folder tersebut adalah sebuah package atau paket ya. Jadi kita harus kasih tahu kenapa directory atau folder tersebut adalah paket atau package yang kemudian akan bisa kita gunakan lagi. Lalu di bawahnya ada weather underscore data.py. Ini tuh adalah sebuah line atau barisan-barisan kode untuk mengelola seluruh data yang masuk di program kita. Baik, selanjutnya kita akan di folder proses. Folder proses ini berisi untuk kita menjalankan seluruh proses-proses yang ada di aplikasi atau yang ada di program kita. Jadi proses ini berisi tentang apa sih yang bakalan dijalanin di program-program ini nanti. Pokoknya seluruh proses yang ada di program ini kita muat di bagian proses ini. Sedangkan view berfungsi untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi data yang kita proses di program bisa kita tampilkan ke pengguna. Fungsi dibuatnya struktur folder seperti ini adalah untuk memudahkan kita agar program lebih terorganisir. Kita langsung saja ke penjelasan dari program ya. Kita langsung saja ke folder pertama, yaitu folder data. Di folder data tadi ada weatherdata.py atau py. Folder data ini kita gunakan untuk mendefinisikan struktur data dalam program. Jadi seluruh struktur data kita definisikan di folder data ini, tepatnya di file weatherdata.py. Di weatherdata.py ini berisi sebuah kelas yang bernama weather data. Fungsinya ini untuk menyimpan data kota dan juga ramalan cuaca. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan di folder view. Di folder view ini ada namanya weatherview.py untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi data yang tadinya tidak bisa dilihat oleh pengguna bisa kita tampilkan dengan weather underscore view ini. Di weather.view ini kita menggunakan sebuah library namanya tabulate, karena
seperti yang tadi diperintahkan bahwa data yang ditampilkan boleh berupa tabel. Jadi saya menggunakan library Tabulate untuk menampilkan data secara tabel. Cara kerja programnya. Pertama kita membuat class namanya WeatherView. Di WeatherView ini kita menggunakan add static method. Static method itu fungsinya untuk menjadikan display weather ini sebagai statis, sehingga kita bisa panggil si weather view display weather ini tanpa membuat instance. Lalu fungsi dari display weather ini yaitu untuk menerima daftar dari ramalan cuaca. Data underscore list ini adalah daftar dari ramalan cuaca yang kemudian jika ada data yang masih kosong, program akan menampilkan belum ada data ramalan cuaca. Mungkin bisa langsung kita praktekkan saja ya. Apabila kita menjalankan program ini namun belum ada datanya seperti apa. Kita langsung masuk ke terminal. Coba jalankan. Kalau kita langsung tampilkan ramalan cuaca, maka akan muncul belum ada data ramalan cuaca. Ini merupakan salah satu contoh juga dari konsep eksepsi. Lalu jika ada data, program akan membuat tabel menggunakan library Tabulate tadi. Library Tabulate yang mana itu akan menampilkan tabelnya ya. Namun dengan syarat data harus kita sudah inputkan, jadi sudah ada data yang terbuat. Akan kita coba praktekkan. Pertama kita tambahkan dulu nama kota Bandung, ramalan cuaca hujan. Di sini sudah ada keterangan bahwa data sudah masuk. Lalu kita coba akan tampilkan di barisan pertama. Ini kita menampilkan keterangannya seperti ada nomornya, ada kotanya, dan ramalan cuacanya. Ini akan bertambah sesuai dengan barisan yang masuk seperti ini. Jadi tabel akan berisi I plus 1. Jadi semakin bertambahnya tabel, akan bertambah juga angka yang ada di tabelnya juga yang di nomor ini. Lalu kita lanjutkan di folder proses, berisi file-file yang menangani seluruh proses dari program kita ini. Di sini kelas weather proses adalah pusatnya dari seluruh logika pemrograman ini. Jadi pusat dari data dari view ini ada di folder proses. Lalu yang terakhir, file main.py. Jadi intinya di main.py ini adalah apa yang akan kita run dari program kita. Jadi konsepnya seperti ini. Kita membuat dulu datanya. Di data ini kita kasih tahu apa yang akan kita jalankan, yaitu untuk menyimpan datanya. Terus di view ini kita memberitahu apa yang akan kita tampilkan ke user. Lalu proses ini apa yang akan diproses dalam program kita. Lalu setelah semuanya terkumpul di proses, akan kita muat di main.py. Lalu prosesnya kita berikan weather process dan kita tekan menampilkan pilihan. Nanti akan kita pilih dan kita tambahkan logika sederhana. Kalau pilihannya 1, maka kita tambahkan proses add weather, menambahkan cuacanya. Kalau milihnya 2, kita akan tampilkan cuaca. Kalau pilihnya 3, berarti itu kan keluar. Kita menampilkan ini, terima kasihlah menggunakan program ini. Kalau pilihannya tidak ada dari sini semua, kita menggunakan konsep eksepsi, yaitu break dengan keterangan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.